Insya Allah kita malam ini menyambung pengajian pada beberapa waktu yang lalu terkait bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpolitik, yang prinsipnya beliau ini memberikan perhatian terbaik kepada umat beliau, di mana politik itu adalah riayatu syu'unil ummah. Prinsip dalam Islam begitu. Politik dalam Islam itu adalah bagaimana mengatur urusan umat, dakhiliyan wa kharijiyan, baik dalam negeri maupun luar negeri, di ahkamil Islam, dengan hukum-hukum Islam. Prinsip politik itu begitu. Dan dalam Islam ini tergantung dari filosofi apa yang mendasari seseorang itu berbuat. Kalau dia beriman, maka iman itu akan memberikan efek kepada cita-cita. Kata Imam Ali, uluwul himmah minal iman. Tingginya cita-cita, keinginan yang kuat, itu adalah bagian dari iman. Jadi ada iman, ada cita-cita yang besar. Dan cita-cita yang besar bagi seorang muslim, apapun dia, terlebih seorang kepala negara, cita-cita terbesar itu adalah meraih kebahagiaan di negeri akhirat. Sehingga visi orang mau berpolitik itu mestinya membawa umat ini kepada bahagia di negeri akhirat. Sebagaimana Allah katakan, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah dari apa yang telah Allah berikan kepada engkau negeri akhirat. Maknanya apa saja yang Allah berikan kepada kita, maka kita diminta untuk menggunakan apa saja yang Allah berikan itu untuk mencari kebahagiaan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagian engkau dari kehidupan dunia. Dalam tafsir Al-Qurtubi, mayoritas ahli tafsir mengatakan, apa sih bagian manusia di dunia? Tidak lain adalah usianya. Tidak lain adalah usia, umur. Bagian kita di dunia itu, umur kita itu jangan dilupakan. Untuk apa? Untuk mengejar kebahagiaan negeri akhirat. Ini cita-cita besar. Kalau orang tidak beriman tidak mikir begitu. Sehingga dalam perpolitikan pun mestinya yang difikirkan itu bagaimana umat itu bisa selamat sampai ke negeri akhirat. Karena itulah kita bisa lihat Rasulullah itu bagaimana sedihnya, kadang menangis. Yang difikirkan bukan sekedar umat lapar, tetapi kebahagiaan mereka. Baca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Beliau baca itu nangis beliau. Ini poin pertama ya. Jadi inti politik itu mengatur urusan, dan urusan itu diatur itu mulanya itu dari iman yang melahirkan sebuah cita-cita yang besar. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih, Al-Allamah Al-Imamul Ali Al-Qari Al-Hanafi, beliau mengatakan, waqtalafal masyayikh fi afdaliyatil himmah wal khidmah. Para masyayikh, para guru, para ulama besar itu berbeda pendapat terkait mana yang lebih afdal. Apakah himmah, cita-cita yang besar, keinginan yang besar, ataukah khidmah, pelayanan. Jadi pemimpin itu kan mestinya punya cita-cita yang besar, punya pelayanan yang baik. Mana yang lebih afdal, cita-citanya yang tinggi atau pelayanannya? Wa indi annal khidmata innama tansya'u minal himmah. Menurutku, kata Mullah Ali Al-Qari, sesungguhnya pelayanan itu hanyalah muncul dari cita-cita. Kalau punya himmah, cita-cita, keinginan yang kuat, dia akan memberikan pelayanan terbaik. Kalau cita-citanya ingin membawa umat ini bahagia di dunia dan di akhirat, pelayanannya pasti harus lebih baik daripada sekedar ingin mensejahterakan di dunia saja. Jadi khidmah itu muncul karena himmah. Fala khilafa fil haqiqah, sehingga perbedaan para ulama mana yang lebih afdal antara cita-cita dengan pelayanan khidmah itu
secara hakiki nggak beda, dua-duanya terkait. Ini di kitab Mirqatul Mafatih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi membangun cita-cita ini penting. Dan kemudian dari cita-cita itu ya, orang kalau cita-citanya besar, mikirnya pasti besar juga. Ya, kalau sekedar cita-citanya apa? Pengen makan bakso. Ya, pengen makan bakso paling dapat duit 20.000 selesai. Tapi kalau cita-citanya semakin besar, dituntut berpikir yang semakin besar. Karena itulah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani misalnya di dalam kitab Nizamul Islam, beliau mengatakan ya, an-nahdhah ya al-irtifa'ul fikr. Itu di kitab Haditsus Siyam kalau begitu. Kalau di Nizamul Islam itu yang hadul insanu bima indahu min fikrin anil kauni wal insani wal hayah. Bangkitnya manusia itu adalah dikarenakan pemikiran yang ada pada dirinya. Tentang apa? Tentang al-kaun, alam semesta, al-insan, manusia, al-hayah, kehidupan. Kemudian tentang hubungan ketiganya ini dengan kehidupan sebelum dunia dan setelah dunia. Ini pemikiran paling mendasar manusia. Dan itu diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berpikir untuk apa hidup ini, dari mana kehidupan ini ya. Alam semesta kita ini berasal dari mana, kemudian untuk apa hidup, dan nanti kemana akan kembalinya. Ini pemikiran paling mendasar yang mesti diselesaikan kalau umat itu mau bangkit. Yang namanya level pemikiran itu kan ada level berpikir seperti hewan semata, sekedar bagaimana makan, bagaimana bisa kawin, bagaimana bisa beranak pinak, makan lagi, kawin lagi, dan seterusnya. Itu kan pemikiran level rendah. Muncul kecintaan terhadap dunia, yang itu sebetulnya adalah siksaan. Hubbud dunya itu siksaan bagi ahlu tauhid. Kalau hati, pikiran, cita-cita itu fokus ke dunia, itu siksaan itu. Mestinya orang Islam itu lebih tinggi lagi yang ingin mereka raih. Ya tadi yang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, cari apa saja yang Allah berikan, cari untuk mengejar kebahagiaan akhirat. Kemudian berpikir seperti ini kan perlu ditingkatkan ini. Jadi masyarakat mana saja kalau mikirnya itu masih level begitu, bagaimana cari makan, bagaimana kawin, bagaimana beranak pinak, nanti anaknya banyak, bagaimana memberi makan lagi, nanti bagaimana mengawinkan anak, bagaimana cucu beranak pinak lagi, begitu terus, ya itu level sebetulnya perlu ditingkatkan. Kemudian yang ditingkatkan itu apa? Yang kedua, level berpikir itu kan mikir tentang tadi tujuan hidup apa. Setelah itu lebih ke atas lagi berpikir tasyri'i. Berpikir nanti ini halalkah, haramkah. Makan iya sama-sama, kita nggak bisa memungkiri, kita semua mikir ingin makan. Karena kalau nggak makan ya bisa jadi mati, lapar dan sebagainya, mudarat. Sehingga mikir makan itu satu pemikiran, tapi berpikir bagaimana yang dimakan itu halal, itu pemikiran yang lebih tinggi. Nah, berpikir tasyri'i ini itu kan juga ada levelnya. Level pertama itu sekedar tahu hukumnya apa. Ini hukumnya apa, selesai. Level yang lebih tinggi itu adalah berpikir hukum seperti itu kok bisa muncul, dari mana dalilnya, bagaimana pengambilan dalilnya, wajhul istidlalnya bagaimana, cara mengistimbatnya bagaimana. Itu lebih tinggi lagi. Yang sekarang ini kadang sering berdebat itu pada level itu. Ini hukumnya begini, dalilnya gini. Yang lain begitu, dalilnya sama, hukumnya bisa berbeda. Ini pemikiran yang lebih tinggi levelnya daripada sekedar ingin tahu hukumnya apa. Yakni berpikir tentang kaifiyat mengistimbat hukum, memahami nas, ini bagaimana bisa muncul hukum, bagaimana bisa muncul pemahaman. Karena kalau kita baca hadis itu kadang beda-beda itu.
Hadisnya sama, kesimpulannya berbeda. Ada hadis sahih yang kadang tidak diamalkan oleh para ahli ilmu. Seperti duduk antara dua sujud misalnya, itu ada hadis duduknya bukan iftirash, ya. Ada duduk ik'a. Ik'a itu dua ininya ditegakkan. Itu ada riwayatnya sahih. Tapi para ahli ilmu nggak ngamalkan. Ya biasa begitu. Kalau diamalkan juga nggak salah. Tapi masyarakat akan, ini kok salatnya begitu. Ya. Itu mengistimbat hukum. Nanti angkat tangan bagaimana, itu kan juga banyak ininya. Beda cara, beda kaidah-kaidah usul fiknya, itu bisa beda kesimpulan. Biasa begitu. Nah, level yang lebih tinggi lagi itu kan level berpikir politis, at-tafkir as-siyasi. Berpikir politis itu bukan berpikir sekedar tahu hukumnya, berpikir tentang bagaimana cara ini hukum ini kok keluar dari dalil. Tapi berpikir politis itu berpikir ini sudah tahu hukumnya, terus bagaimana hukum itu bisa terlaksana. Ini kalau taraf berpikirnya belum, ini yang ada 6 level itu level aplikasi. Dan kita ini kadang jarang mikir sampai situ. Orang begitu sudah tahu banyak hukum, banyak hafal, ya, tahu caranya ini dari sini, ini dalilnya ini hukumnya begini, sudah puas diri dengan di situ. Rasulullah tidak begitu. Rasulullah itu berpikirnya ya memang atas bimbingan wahyu, itu berpikir levelnya sampai level politis, yakni bagaimana wahyu yang diturunkan itu betul-betul bisa diterapkan di tengah-tengah umat. Tidak hanya memikirkan, tapi langkah dakwah beliau juga berarahnya ke situ. Jadi tidak main-main beliau itu. Punya tujuannya ini benar apa enggak itu sudah selesai itu. Karena kalau salah enggak mungkin beliau lakukan. Tapi kalau ini benar, bagaimana yang benar itu supaya bisa terlaksana. Ini menuntut pemikiran yang lebih pelik daripada sekedar pemikiran ini hukumnya apa. Ini hukumnya haram misalnya. Tahu haram, terus bagaimana itu supaya di masyarakat umat itu bisa terhindar dari yang haram. Ini pemikiran yang lebih tinggi lagi. Dan mestinya politikus itu mikirnya begitu. Pertama, landasannya iman tadi, jauh ke negeri akhirat. Kedua, dia sudah memikirkan ini seperangkat hukum untuk mengatur masyarakat. Yang ketiga, dia mikirnya penerapan hukum ini bagaimana supaya menghasilkan tujuan agar sejahtera di dunia dan di akhirat. Itu Rasulullah. Tapi Rasulullah karena dibimbing Allah, ya Allah berikan jalan-jalan itu. Sebagai contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam dakwah itu memang tujuan beliau, mikir beliau itu ya Islam saja yang betul-betul menjadi agama yang menang di tengah-tengah umat. Sebagaimana di dalam Al-Quran, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa agama, dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik benci. Beliau yang disampaikan target tujuan itu sudah dipatok, tidak bisa tidak, harus sampai ke situ. Sehingga ketika ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy, di dalam Sirah Ibnu Hisham diceritakan oleh penulis bahwasanya orang-orang pembesar Quraisy itu mendatangi Abu Thalib berulang kali. Untuk apa? Untuk melobi bagaimana Rasulullah itu supaya bergeser arah dakwah beliau, mulai dari pelan-pelan ya, sampai kemudian ya, yang terakhir itu mendatangi Abi Thalib. Ya, sudah, kalau engkau nggak bisa menasihati keponakan engkau, biarkan kami berhadapan dengan keponakan engkau.
hingga siapa yang menang dari dua kelompok ini engkau bisa saksikan. Abu Thalib mendengar itu kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, engkau sudah mendengar itu ucapan mereka, maka jangan bebankan kepada aku, kata Abu Thalib, apa yang aku nggak sanggup, yakni beliau melindungi Rasulullah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau katakan, wallahi ya am, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari, andai mereka itu bisa meletakkan matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku. Jadi kalau sekedar nawarin harta kecil, nawarin perempuan kecil, andai yang mustahil itu mereka bisa datangkan, matahari, rembulan mereka bisa datangkan, andai itu bisa, ala an atruka hadzal amr, untuk aku meninggalkan urusan ini, hatta yuzhirahullah aw ahlika dunah ma taraktu, hingga Allah memenangkan urusan ini atau aku hancur bersamanya, aku tidak akan tinggalkan. Ini keteguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memang punya orang berpikir politis itu mesti begitu, mestinya. Kalau bahasa sekarang ini radikal. Radikal ini tidak bisa ditekuk-tekuk ini. Pokoknya haram ya haram, tidak boleh ya tidak boleh. Untung belum ada buzzer waktu itu. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah, berpikir juga, tapi itu atas wahyu. Ketika paman beliau wafat, ya, beliau kemudian mendatangi kabilah-kabilah kuat untuk apa? Mendukung dakwah beliau. Ini berpikir besar begitu. Kalau yang masuk Islam ini orang-orang kecil, ya seperti itu, mudah untuk dikencet, dianiaya. Maka Rasulullah itu mengkhususkan dirinya mendatangi kabilah-kabilah besar. Untuk apa? Pertama, mengajak mereka masuk Islam. Yang kedua, melindungi dakwah beliau, menerapkan Islam. Datang ke Taif. Taif ini masih ada kekerabatan dengan Rasulullah, dengan Zaid bin Harithah. Di sana apa? Rasulullah ditolak, bahkan dilempari oleh anak-anak kecil, orang-orang bodoh ikut melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga kemudian beliau berlindung di kebun kurma milik anak yatim. Jibril datang marah, kalau engkau mau kutimpakan itu bukit ke orang-orang Taif. Kata Rasulullah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku itu, sesungguhnya mereka nggak paham lagi. Ini seperti doanya Habib An-Najjar yang ada di surah Yasin itu ya. Ketika membela utusan, akhirnya kan dibunuh itu Habib. Tetap doanya baik begitu. Ya Allah, tunjuki kaum ini, mereka nggak ngerti. Dan akhirnya memang Taif itu ujung-ujungnya kan masuk Islam juga. Meski masuk Islamnya itu awal-awalnya minta syarat. Datang utusan Taif setelah Rasulullah itu menang, Makkah bisa ditaklukkan, Hunain ditaklukkan. Taif giliran berikutnya mereka akhirnya ngirim utusan, kami mau masuk Islam, tapi berhala kami jangan dihancurkan. Berhala di sana minta dikasih tempo 3 tahun. Kalau sekarang ini cocok ini budaya lokal. Ya. Rasulullah nggak beri tempo itu. Jadi Rasulullah ketika Fathu Makkah, menang, Mekah ditaklukkan itu, berhala-berhala yang ada 360-an berhala di kota di sekitar Ka'bah itu dibersihkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tongkat beliau sendiri juga. Jadi tidak ada itu kemusyrikan di situ. Kemudian di Taif begitu, mereka minta tempo, tidak diberi tempo oleh Rasulullah. Ini untuk urusan begitu memang tegas Rasul. Kemudian minta temponya diperpendek, Rasul tidak beri tempo.
Kemudian mereka minta agar ya sudahlah, kalau kami enggak boleh ada berhala itu di tempat kami, ya, karena mungkin ini masih takutan juga ya. Sudah disembah beratus-ratus tahun turun temurun kok dihancurkan, kalau kami kualat. Ya, kata orang Jawa mungkin begitu, kualat, takut. Kadang masyarakat itu memang begitu. Ada dulu di mana itu, daerah Kabupaten Banjar itu, pohon dikeramatkan. Kemenak atau MUI itu mau nebang itu. Masyarakat sekitar tidak berani. Tidak berani nebang itu. Nanti diganggu oleh penunggunya dan sebagainya itu. Di Jawa itu juga ada begitu pohon besar yang sudah dikeramatkan itu. Ada teman kita yang akhirnya ditebang itu. Ditebang, dan alhamdulillah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masalahnya yang nebangnya susah karena besar sekali. Berhalanya silakan aja dihancurkan, tapi jangan kami yang melakukan ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah menerima saran mereka. Yang dikirim untuk menghancurkan berhala itu adalah Abu Sufyan dengan Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi untuk urusan siapa yang menghancurkan, Rasulullah oke aja lah, bisa istilahnya negosiasi, tapi yang pasti itu tidak boleh dibiarkan. Setelah itu mereka minta keringanan untuk tidak sholat. Tidak sholat dulu, kami masuk Islam itu tidak sholat dulu lah, capek 5 kali. Oleh Rasulullah tidak diberi izin. Tidak ada kebaikan dalam agama orang yang tidak sholat. Sampai bisa baca cerita itu di kitab Sirah Ibnu Hisham, Sirah Nabawiyah. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini berpikir politis itu begitu. Bagaimana bisa terlaksana? Yang tidak bisa diotak-atik itu mestinya tidak diotak-atik. Yang memang perkara hitam putih itu jangan dipandang abu-abu. Sementara perkara yang memang itu ikhtilaf, memang ada abu-abunya, jangan dipandang hitam putih. Ini kadang kita terbalik-balik gitu. Sudah begitu ngaku politikus. Politikus kan nggak begitu mestinya. Perkara yang sudah jelas ini boleh, ini tidak, ini qat'i, nggak ada perbedaan, mestinya dia pegang kuat. Nggak boleh digeser-geser. Sementara perkara-perkara furu'iyah, khilafiyah, mestinya ya bisa aja lah untuk kemudian lobby-melobi tidak apa-apa. Ya. Rasulullah begitu. Taif didatangi, ditolak itu. Baru ikut Islam itu setelah Islam menang. Dan yakinlah bahwasanya memang tabiat manusia itu begitu, senang ikut yang menang. Kata pepatah orang Jawa ini, londo menang melok londo, Jepang menang melok Jepang. Jadi tergantung siapa yang menang, dia yang bela itu. Ada yang begitu. Dulu ada muktamar itu, salah satu organisasi di tahun sebelum merdeka itu. Sampean cari itu, arsipnya ada. Yang mendukung Belanda dengan mengatakan ini pemerintahan yang adil, wajib dijunjung tinggi. Sementara orang-orang organisasi-organisasi yang ingin kemerdekaan itu pantas dibuang ke digul, kata mereka. Jadi ada oknum-oknum yang memang begitu sejak dulu ya, pokoknya siapa yang menang ikut terus. Termasuk Demang Lehman gitu ya, sampai berhasil ditangkap Belanda. Itu kan karena memang orang-orang kita juga, orang-orang Indonesia juga ada yang mengkhianati. Tapi tadi prinsip orang seharusnya politik kalau dalam Islam itu memang yang qat'i, tidak bisa diubah-ubah, tidak boleh tawar-menawar. Ada belasan kabilah Rasulullah datangi. Ada tadi Taif, ada Bani Kindah, ada Bani Hanifah. Ada juga seperti Bani Amir bin So'so'ah itu yang mereka mau untuk membela Rasul, tapi mempersyaratkan bahwasanya setelah Rasul wafat yang berkuasa itu giliran kami. Model-model gitulah, nanti saya dukung ini, nanti periode berikutnya Anda dukung kami.
Apa kata Rasulullah SAW? Beliau katakan al-amru ilallah. Urusan kekuasaan itu kembalinya kepada Allah. Yadha'uhu haitsu yasha. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Akhirnya apa? Orang Bani Sa'sa'ah ini mengatakan, apa gunanya kami menghadapi orang Arab dalam rangka membela engkau? Begitu nanti engkau menang, kami tidak dapat apa-apa. Ini politik transaksional itu begitu. Politik apa? Ya untung rugi. Oke lah, sampai saya dukung, saya dapat apa? Rasulullah ketika dalam dakwah beliau melakukan aktivitas politik tidak memberikan posisi apa-apa, enggak. Dalam kondisi sulit pun tawaran Bani Sa'sa'ah, Bani Amir bin Sa'sa'ah itu Rasulullah tolak. Beliau hanya menginginkan kekuasaan itu betul-betul nanti diatur oleh Islam, tidak oleh yang lain. Sehingga 14 atau 15 kabilah itu tidak berhasil Rasulullah untuk mendapatkan pertolongan itu. Dan Rasulullah tetap itu yang dilakukan. Istilah di sirah itu istilahnya tolabun nusrah, mencari nusrah, mencari pertolongan. Hingga akhirnya ya atas izin Allah Ta'ala Allah datangkan orang-orang Ansor. Mengapa disebut orang Ansor? Karena memberikan nusrah. Ansor itu penolong, nusrah pertolongan. Dan ini kalau kita lihat ceritanya juga menarik ya, kalau membaca sirah ini menarik insyaallah. Singkat cerita, jadilah Rasulullah SAW mendapatkan kekuasaan dari suku Aus dan Khazraj ya, kabilah di Madinah itu. Kata As'ad bin Zurarah ketika mengatakan kepada Rasulullah, wa da'autana wa nahnu jama'atun fi dari izzin wa man'atin. Engkau telah menyeru kepada kami, sementara kami ini adalah sekumpulan orang di negeri yang kuat, punya kemuliaan, punya kekuatan. La yatma'u fiha ahadun ayyar asa ahadun min ghairina. Tidak ada seorang pun dari kami yang mau dipimpin oleh orang lain selain dari suku kami. Qad afradahu a'mamahu, qad afradahu qaumuhu wa aslamahu a'mamahu. Yang dia ini sudah dikucilkan kaumnya dan diserahkan oleh pamannya. Kaumnya mengusir, pamannya sudah diserahkan kepada, keponakannya sudah diserahkan kepada orang Yathrib itu. Sebetulnya kami tidak ada keinginan untuk mengangkat engkau sebagai pemimpin. Fa'ajabnaka ila dzalik, tapi kami sambut seruan engkau. Kata Sa'ad bin Zurarah, bisa di dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Al-Baihaqi menceritakan cerita itu. Kemudian terjadilah ikrar Aqabah kedua, yang itu dalam satu disertasi disebut yaitu sebagai ikrar secara de jure, itu adalah pengangkatan Rasulullah sebagai pemimpin negara di Madinah. Bapak saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ini Rasulullah lakukan apa? Saya ingin garis bawahi, beliau itu yang dilakukan dari awal itu ketika punya tujuan yang besar itu kan membina umat, meningkatkan taraf berpikir umat itu loh. Dari yang sekedar mungkin berpikir duniawi, mencari harta, ya, berpikir kesenangan materi, mereka akhirnya menjadi orang-orang yang teguh memegang Islam dan memandang dunia itu dengan pandangan yang remeh. Kita lihat pasca Rasulullah wafat, ada terjadi pada masa Umar itu perang Qadisiyah. Panglima perangnya waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas, punya utusan namanya Rib'i bin Amir, diutus menemui Rustum. Ini utusan kesekian kali ya, setelah sebelumnya itu ada utusan juga gagal. Perundingan dalam peperangan bisa begitu. Akhirnya datang Rib'i ini. Rib'i datang pakai pakaian yang lusuh, yang namanya dulu, apalagi di medan perang,
Kalau film aja mungkin yang film dulu itu pakaiannya make upan yang bagus-bagus. Kenyataannya enggak lah. Kita bisa bayangkan waktu itu baju enggak ada yang bersetrika, enggak. Naik keledai. Mendatangi Rustum itu. Ditanya oleh Rustum, apa yang membuat engkau datang kemari itu? Kalau sekedar ingin harta, kami kasih lah, sudah tidak usah perang kita, damai aja kami kasih. Kata Rib'i bin Amir, sampean bisa baca cerita panjangnya di Tarikh At-Tabari atau di kitab-kitab tarikh yang lain. Kata beliau, Allahu ibta'atsana, Allah yang mengirim kami. Jadi mereka datang itu dalam rangka memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Untuk apa? Ada tujuan yang besar tadi. Tujuan politiknya adalah apa? Membebaskan manusia dari kesengsaraan di dunia ini. Allah mengutuskan kami linakhruja man syaa linukhrija man syaa, agar kami mengeluarkan siapa yang dikehendaki Allah. Min ibadatil ibad ila ibadatillah, dari penghambaan kepada sesama hamba kepada penghambaan kepada Allah. Wa min dhiqid dunya ila sa'atiha, dari sempitnya kehidupan di dunia. Sempit. Karena apa? Yang namanya hidup kalau tidak pakai agama ini, walaupun kaya tetap sempit. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling dari peringatanku maka baginya kehidupan yang sempit. Itu beliau mengatakan maknanya adalah sempit dada mereka, walaupun zahirnya itu mereka bisa mendapatkan banyak kenikmatan. Mereka bisa makan apa yang mereka mau, tinggal di tempat yang mereka mau, memakai pakaian yang mereka inginkan, tapi mereka nggak terbebas dari kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, dan itu merupakan bentuk dari kesempitan hidup. Dan kita bisa saksikan sekarang ini, kata WHO itu kan 1 miliar manusia di dunia ini menderita gangguan kesehatan mental. 1 miliar itu kata WHO. Penduduk dunia berapa? 7 miliaran. Artinya kalau ada 7 orang, 1 orang itu ada kemungkinan gangguan jiwa. Yang kemarin ini juga viral di Banjarbaru ya, ngaku nabi itu. Tadi beritanya sudah ditangkap orang landasan Ulin, orang dengan gangguan jiwa, viral itu videonya. Dan itu banyak. Rasanya pernah saya sampaikan entah di sini entah di mana. Rumah sakit jiwa itu tidak mampu menampung. Sekitar 57.000 di Indonesia ini ada orang hidup dalam pasungan. Jadi ini kata Rib'i bin Amir tadi, perlu dibebaskan itu, perlu dibebaskan. Semiskin-miskinnya orang kalau dia itu ngerti agama, taat, tidak akan sampai seperti itu insya Allah. Ada penyakit jatuh cinta misalnya tidak tersampaikan, seperti kasus Mughith dengan Barirah, tidak sampai gila, tidak. Dia cuma melongso aja hidupnya. Penyakit cinta itu lebih berat loh ya. Ada panglima namanya Khalid bin Muawiyah, masih hitungan dekat dengan sahabat ya. Saat tawaf itu ketemu, melihat seorang wanita yang sedang tawaf juga ya. Khalid bin Muawiyah ini waktu itu khalifahnya Marwan bin Al-Hakam, Khalid bin Yazid bin Muawiyah ya. Melihat sekali, ternyata jatuh cinta dia. Jatuh cinta, tidak bisa tidur kata dia. Sudah berusaha menenangkan hati, tidak mau tenang. Diajak pulang oleh
Khalifah Marwan bin Al-Hakam tidak mau, dia tidak mau, tidak bisa tenang, sudah punya istri padahal. Yang akhirnya ya dilamar itu, ternyata yang dilihat itu adalah Romlah binti Zubair bin Awam, anaknya sahabat Zubair bin Awam. Musuh politiknya bapaknya, tapi terjadi pernikahan. Tidak sampai gila, tapi tidak sampai gila. Kalau sekarang ini kadang persoalan yang sederhana bisa gila orang. Jadi wa min dhiqid dunya ila sa'atiha. Misi kami itu membebaskan manusia dari apa? Kesempitan hidup di dunia ini menuju kelapangannya. Wa min jauril adyan ila adlil Islam. Dari kesewenang-wenangan agama-agama menuju keadilan Islam. Jadi Rasulullah membina sahabat itu sampai seperti tadi, punya cita-cita yang besar, walaupun kondisi fisik biasa saja mereka. Sampai zaman yang jauh seperti kisahnya Salahuddin Al-Ayyubi, punya cita-cita besar ingin membebaskan Baitul Maqdis. Dia pasang target itu. Kemudian namanya cita-cita itu kan tadi akan dibarengi dengan aktivitas yang besar. Diceritakan di dalam kitab Taqarrub Ilallah itu Salahuddin Al-Ayyubi untuk meraih cita-citanya itu, beliau tidak cukup berdoa, tapi beliau melakukan aktivitas yang real terkait dengan apa yang bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi beliau, ilmu yang dia senangi adalah ilmu tentang militer. Hal-hal terkait senjata beliau sangat senang. Majelis yang teman-teman yang bergelut dengan senjata itu teman-teman dia. Dia lebih senang tinggal di kemah yang dingin daripada di kasur yang empuk. Itu begitu juga Khalid bin Al-Walid. Kata dia, sungguh tidak ada malam pengantin maupun malam aku mendapatkan anak, diberitahu ini ada lahir anak laki-laki, itu tidaklah lebih membuat aku bahagia daripada perjalanan di tempat yang dingin bersalju untuk menjumpai musuh keesokan harinya. Khalid bin Al-Walid begitu. Jadi baca di kitab itu apa, Rijalu Haular Rasul, atau di Taqarrub Ilallah ada itu riwayat itu. Artinya apa? Orang-orang yang punya pemikiran politis itu kan intinya dia itu bukan sekedar tahu hukum, tahu menggalinya, tapi mereka itu sampai berpikir bagaimana hukum apa yang mereka yakini itu bisa diterapkan di tengah-tengah umat. Dan ketika itu sudah terterapkan pun berpikirnya bagaimana penerapan itu supaya bagus. Sehingga ketika Rasulullah berhasil kemudian tegak daulah Islam di Madinah, beliau mengangkat banyak pejabat. Orang-orang diangkat sebagai pegawai. Datang Abu Dzar Al-Ghifari yang kemudian mengatakan kepada Rasulullah, tidakkah engkau angkat aku juga sebagai pejabat? Maka kemudian Rasulullah menepuk pundaknya Abu Dzar, mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha amanah. Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah dan sesungguhnya jabatan ini amanah. Wa innaha yaumal qiyamati hizyu wa nadamah. Dan sesungguhnya jabatan itu kelak di hari akhir akan menjadi kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Anda dulu tidak usah jabat aja. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian kata Rasulullah, illa man akhadhaha bihaqqiha. Jadi tidak semua pejabat sih, enggak, kecuali orang yang mengambilnya dengan haknya. Apa maksudnya mengambil dengan hak itu? Nah, di syarahnya dikatakan aikana mustahiqan laha, yakni dia mengambil jabatan itu dia memang berhak di situ. Qadiran 'alal qiyami bi a'maliha,
dan dia punya kapabilitas, punya kemampuan untuk melaksanakan tugas dan amanah jabatan itu. Kalau dia misalnya dipilih, taruhlah sudah semua senang ya, dia tahu dia tidak sanggup mengambil jabatan itu, maka dia juga nanti akan menjadi penyesalan. Dan orang yang tahu dia punya kelemahan mestinya jelasin itu, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ini ada isyarat, ada tuntutan orang yang ngerti kalau orang ini punya kelemahan untuk menjadi pemimpin, mestinya dijelasin. Sebagaimana Rasulullah, Abu Dzar ini kurang apa kuatnya imannya, kurang apa ketakwaannya, sendirian nyusul pasukan itu Abu Dzar. Rasulullah melihat dari jauh bayangan Abu Dzar sendirian berangkat dia dalam perang Tabuk gitu. Kalau kita mungkin sudah ketinggalan, tidak akan berangkat sudah. Ya Rasulullah, maaf saya ketinggalan, nggak tahu jalan, Google Map belum ada. Ya. Coba, Abu Dzar kuat dia. Waktu masuk Islam dia yang mengumumkan keislamannya di tengah-tengah orang kafir Quraisy, digebukin, kata dia besok kok sampaikan lagi. Itu Abu Dzar Al-Ghifari membawa kaumnya masuk Islam. Kemudian kepada Rasulullah datang minta jabatan, bukan karena beliau itu gila jabatan, karena beliau ini terkenal orang zuhud, tidak suka dunia beliau ini, tapi ingin berkontribusi. Yang lain dapat amanah, kenapa saya tidak? Ada orang begitu, punya niat baik, tapi kita tahu dia tidak mampu, jelasin dia tidak mampu, nasihati, tidak usah. Itu kalau kita mau menyelamatkan ya. Sebagaimana Rasulullah nasihati Abu Dzar ini. Jadi kalau tidak mampu, bukan sekedar alim, bukan. Orang pinter, alim, belum tentu dia bisa dikasih amanah. Ustadz ya, nggak pernah belajar HP, ini ada HP rusak, suruh memperbaiki, ya nggak bisa. Sudah HP-nya saya rupiah. Jadi rupiah tidak ada pengaruh. Umat ini memang perlu orang-orang yang punya kemampuan. Kalau tidak itu hancur, itu rusak. Jadi yang tidak menyesal, tidak hina itu yang orang mengambil dengan hak, artinya dia mendapatkan suara, dipilih itu dengan cara yang benar. Yang kedua punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, sampean pilih itu juga sampean jadi tanggung jawab. Dia yang dipilih kalau jadi itu juga jadi beban di akhirat. Jadi punya kemampuan, wa'adalladzi alaihi fiha, dan dia menunaikan amanah-amanah yang ada dalam jabatan itu. Di antaranya amanah yang menjalankan hukum Allah Ta'ala dalam kekuasaan atau jabatan yang dia pegang. Bapak, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Jadi tadi urutan mulai awal, iman itu punya cita-cita yang besar ujungnya itu. Dan cita-cita yang besar akan memunculkan pelayanan yang besar. Kemudian perhatian yang besar bagaimana agar apa yang dicita-citakan itu tercapai. Namanya pemikiran politik itu begitu, dia akan senantiasa berpikir bagaimana cita-citanya tercapai. Tidak sekedar puas dengan tahu ini hukumnya ini hukumnya ini dalilnya ini, tidak cukup itu. Dan ini karakter Rasulullah dan para sahabat. Kemudian juga ketika tidak cukup dengan ini bagus punya kapabilitas. Kadang orang ada yang ekstrim pinternya. Itu juga oleh Khalifah Umar itu pernah dipecat. Kepinteran, orangnya alim, taat, tidak khianat, tapi kepinteran. Itu ada di dalam Tarikh Ibnu Khaldun. Nama judul kitabnya itu Tarikh Ibnu Khaldun itu Diwanul Mubtada wal Khabar fi Tarikhil Arab wal Barbar wa man asarahum min dzawis sya'nil akbar. Judul kitabnya panjang, singkatnya Tarikh Ibnu Khaldun. Ada seorang namanya Ziyad bin Abi Sufyan, diangkat oleh Umar jadi pejabat, kemudian dipecat oleh Umar.
datang kepada Umar bertanya, lima azaltani ya Amirul Mukminin, kenapa engkau pecat aku hai Amirul Mukminin? Ali ajzin am li khiyanah, apakah karena aku lemah tidak bisa menjalankan amanah atau engkau pandang khianat? Maka Umar katakan, lam a'zilka liwahidatim minhuma, aku nggak pecat engkau karena salah satu dua alasan itu, walakinni karihtu an ahmala fadlu aqlika 'alan nas, tapi aku khawatir, tidak senang kelebihan akal engkau ini memberatkan manusia. Orang kalau ekstrim pinternya itu kadang ketika tidak dibarengi dengan kemampuan untuk berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, orang ekstrim pinter ini menyusahin masyarakat. Dikiranya masyarakat sudah paham semua, kasih penjelasan sedikit suruh jalan. Karena kepinteran gitu, ada 10 langkah dia cukup 3 langkah selesai. Oleh orang seperti ini, oleh Sayyidina Umar dipecat itu. Termasuk Umar itu pernah ada seorang ketika melihat Khalifah Umar ini bermain dengan anak. Kemudian orang ini merasa ini kok nggak punya wibawa, Amirul Mukminin kok main dengan anak-anaknya. Akhirnya ditanya, apakah engkau nggak senang gendong anak engkau? Kata dia enggak, jaga image. Akhirnya oleh Umar dipecat orang itu. Dipecat. Kenapa? Engkau dengan anak sendiri saja tidak bisa menyayangi, apalagi engkau bisa menyayangi rakyat engkau. Jadi berpikir politis itu tadi dari sisi hukum syariat yang pasti itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang kemudian ini masalah ikhtilaf, ayolah di situ dibicarakan. Tapi dalam pelaksanaannya kadang sampai hal-hal yang kecil itu menjadi perhatian baginda Rasulullah dan juga para khalifah setelahnya, hingga kemudian rakyat itu betul-betul terurus dengan baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua dan kita punya level berpikirnya kita bisa meningkat ya, sebagaimana Rasulullah berpikir tentang umat ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.